Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita mendengar ada orang yang punya penyakit hati? Atau para alim, para ulama, para pendakwah, para mubalik menyebutkan manusia itu memiliki penyakit hati. Bukan penyakit hati kaitannya dengan masalah kedokteran, tetapi penyakit hati yang dimiliki oleh seseorang, bahwa hatinya itu bermasalah dengan kondisi di mana ia tidak merasa nyaman, mudah sakit hati, mudah tersinggung, mudah membenci orang lain, mudah bersifat dengki kepada orang lain. Nah, lalu penyakit ini berbahayakah? Tentu saja berbahaya bagi seorang yang menjalani kehidupannya dengan normal, dengan kondisi hati yang mudah benci, mudah marah, mudah tersinggung, dan murah iri dan dengki. Itu adalah masalah sesungguhnya dalam kehidupannya. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki penyakit hati tersebut? Nah, kita ingin tahu dan akan mencari tahu bagaimana pula cara solusi menghilangkan penyakit hati tersebut. Ya, penyakit hati itu pada dasarnya adalah penyakit yang dimiliki oleh umat manusia, di mana ia tidak merasa nyaman dengan kondisi hatinya. Masalahnya dia tidak menerima apa adanya, tidak menerima kondisi seperti yang ia lihat, yang ia rasakan, ya sudah begitu saja. Tetapi justru ia dengan kondisi hatinya yang bermasalah tersebut, dia merasa tidak nyaman dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat. Padahal itu sebenarnya bukan persoalan dia, tetapi karena dia merespon dengan negatif, lalu hatinya menjadi buruk dan akhirnya hatinya berpenyakit. Ciri orang yang berpenyakit dengan hatinya adalah orang yang senang melihat orang susah. Pernahkah kita melihat ada tetangga, saudara, teman dapat musibah atau dapat masalah, malah dia mengucapkan syukur dia dapat cobaan, kapok dia, baru tahu rasa dia. Ini kalau kita mengalami kondisi seperti ini, sesungguhnya kita sudah memiliki penyakit hati. Orang sedang dirundung masalah, orang yang dapat musibah, orang yang dapat masalah, kok kita yang senang, malah bertepuk tangan, rasain loh, enak aja suka menghina orang, enak saja suka menyindir orang, enak saja suka membenci orang. Sekarang kamu mendapat karma. Tidak ada itu hubungan. Ketika orang punya masalah, mendapatkan musibah dan segala macam, itu karena takdirnya seperti itu. Ya, karena akibat dari keteledoran yang dia bisa lakukan, atau karena keteledoran orang lain terhadap diri, atau karena bencana alam. Jadi kita tidak perlu mengucapkan itu karena karma, itu karena dia sombong, itu karena dia pokoknya yang tidak kita sukai lah. Lalu kita senang ketika orang yang seperti itu kita lihat, lalu kita bilang, rasain sekarang mendapatkan karmanya. Na'udzubillahi min dzalik. Bila kita mengalami kondisi seperti itu, bahwa sesungguhnya hati kita bermasalah atau sakit. Jadi kalau ada orang yang mendapat musibah atau mendapat masalah atau mendapat kesulitan, kesedihan, lalu kita senang melihat kondisi itu, hati kita sakit sesungguhnya. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita melihat ada orang mendapat musibah, agama kan mengajarkan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengucapkan seperti itu, bukan hanya mengucapkan ketika orang meninggal, tapi orang mendapat musibah kita ucapkan seperti itu.
Semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sehingga kita menerima itu sebuah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah dengan kejadian itu. Dan kita tidak boleh sama sekali bahagia di atas penderitaan orang lain. Itu namanya bahagia di atas penderitaan orang lain. Orang mendapatkan penderitaan, orang mendapat kesulitan, lalu kita tertawa di atas penderitaannya. Itu yang pertama, ciri orang yang sakit hatinya. Yang kedua adalah orang yang sakit hatinya, yang kedua cirinya adalah ketika ada orang mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan, dia justru hatinya susah. Jadi ada orang, temannya, tetangganya mendapatkan hadiah mobil misalnya, undian, hadiah motor, hadiah kulkas, apa aja yang menyenangkan. Lalu dia hatinya susah. Kok bisa ya dia yang dapat hadiah? Mestinya saya ya, yang tabungan saya lebih banyak. Kenapa dia yang mendapat hadiah? Mestinya saya yang pantas mendapatkannya. Dia tidak suka. Atau selain itu dia mengucapkan, alah cuma dapat hadiah motor aja senangnya, cuma dapat hadiah mobil aja senangnya. Jadi kita malah hatinya susah ketika orang mendapatkan kebahagiaan. Bukannya ikut senang, alhamdulillah, wah ikut berbahagia, lalu mengabarkan kegembiraan itu kepada orang lain bahwa dia lagi mendapatkan hadiah yang menyenangkan. Bila kita mengalami ketika ada orang mendapatkan kebahagiaan lalu hati kita susah, artinya kita ada masalah dengan hati kita. Kan banyak tuh, menurut kita orang tuh lebih bodoh dari kita, orang tuh lebih miskin dari kita, lalu dia mendapatkan sesuatu yang lebih dari kita. Anak menikahkan anaknya dapat menantu orang yang terkenal, orang kaya, lalu muncul ucapan-ucapan, wah paling-paling itu karena pakai ilmu ini, ilmu itu, alah cuma dapat gitu aja, gaya. Padahal orang tersebut tidak seperti itu, tapi hatinya sudah bermasalah. Dan kadang-kadang orang seperti itu malah nggak bisa tidur memikirkan orang lain. Orang yang bahagia, tapi dia yang susah. Orang yang mendapatkan kenikmatan, tetapi dia yang mendapatkan kesulitan dengan hati. Bila kita mengalami hal yang seperti itu, artinya kita mengalami penyakit hati. Lalu yang ketiga, ciri orang yang berpenyakit dengan hatinya adalah ketika ia dinasehati oleh orang lain, ketika ia diberi advice oleh orang lain, ketika diajak kepada kebaikan, dia menolak dengan keras. Gak usah saya diajak, gak usah saya digurui, saya lebih tahu kok. Kadang ucapannya seperti itu. Gak usah saya dijelaskan, saya sudah paham kok. Hatinya tertutup. Seakan-akan di dalam hatinya itu gak bisa menerima ajakan kebaikan. Barangkali ini yang dimaksud oleh Al-Quran yang menyebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit dan Allah menambah penyakit itu. Jadi ketika ada ajakan, misalnya bulan puasa, mbok umur udah segini, mbok puasa, usia segini kok belum sholat, mbok sholat, sadar insaf, malah marah kadang-kadang. Nggak usah ngajarin saya lebih tahu dari kamu. Ngapain kamu ngajarin saya sudah paham kok. Sok pintar kamu ngajarin saya. Nah, kadang-kadang kita mengalami atau menghadapi orang-orang yang seperti ini. Orang yang seperti itu adalah orang yang sesungguhnya di dalam hatinya itu ada penyakit, seperti yang Allah katakan tadi. Saudara-saudara sekalian, itu saja yang dapat saya aturkan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.